Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur, kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tenaga dalam metafisik, ilmu tebas melati. Ilmu tenaga dalam metafisik tebas melati ini merupakan ilmu tenaga dalam yang dalam proses pengaktifannya kita tidak butuh latihan olah fisik, ya, seperti gerakan-gerakan yang biasa terjadi di perguruan silat itu. Saya juga pernah mengalami belajar seperti itu, dan itu memerlukan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, dan sangat capek sekali. Sedangkan untuk tenaga dalam tebas melati ini dalam proses penggunaannya cukup nanti kita, yang penting sudah aktif ilmunya diaktifkan oleh saya di sini. Kalau yang datang langsung, kalau yang jarak jauh nanti di paket, maka insya Allah akan aktif dan bisa difungsikan untuk berbagai keperluan, ya, seperti layaknya tenaga dalam, ya, gitu sedulur. Yang paling menonjol di ilmu tenaga dalam tebas melati ini adalah dalam proses saat menyerang atau memukul lawan. Ketika kita menghadapi lawan, maka kita bisa memukul lawan ini dengan dua cara. Bisa dengan kita hanya mendorong saja, ya, mendorong ini supaya lawan terpental, ya. Kemudian juga kita bisa mematikan lawan, ya, dengan cara kita mengarahkan arah ke lawan itu, terus kita mematikan ke arah jantungnya, nah, supaya dia itu kaku, lemas, dan tidak bisa berdaya, ya. Kalau niatnya kita nggak langsung mematikan, ya enggak gitu, ya. Kita niatnya untuk hanya sekedar melumpuhkan seperti itu. Itu proses untuk pembentengannya, menyerang lawan. Tuh. Dan tenaga dalam tebas melati ini tidak butuh puasa dalam proses pengaktifannya, ya, karena sudah saya aktifkan melalui media kapsul pembangkit khusus, ya. Jadi nggak perlu puasa, nggak perlu ritual yang memberatkan lah. Intinya langsung pengaktifan, selesai aktif dan tinggal diasah saja. Dan nanti cara proses pengasahannya itu, pengasahan powernya sangat mudah dan gampang. Di luar rumah, hanya seperti olahraga saja, gampang, bebas, berapapun dibacanya bebas lah, pokoknya nggak harus waktu-waktu tertentu, enggak, ya, bebas. Ya, kecuali ada keperluan tertentu harus di dalam rumah, ada rencana. Dan ini bisa untuk semua agama, laki-laki maupun perempuan, yang tentunya sudah dewasa lah, ya. Kalau masih remaja mungkin hanya pengisian dan energinya saja. Kalau untuk keilmuan mempelajari, ya masih belum layak gitu. Kalau untuk masih bocil gitu. Jadi yang sudah remaja, yang sudah balik, ya umur 19 tahun ke atas lah gitu. Lalu di samping yang sudah saya sebutkan tadi, fungsi ilmu tenaga dalam tebas melati ini juga berfungsi secara keilmuan, ya, secara khusus. Itu pertama untuk pemagaran diri, keluarga, dan harta benda kita. Kita bisa memberikan energi keilmuan ini untuk memagari kita, diri kita, keluarga kita, harta benda kita di rumah. Atau juga bisa untuk memagari saudara kita atau orang lain, itu sedulur, sesuai dengan kemauan kita. Kemudian juga untuk pengobatan diri sendiri. Nah, ketika kita merasa kurang nyaman, badannya kurang enak, sebelum kita berangkat berobat gitu kan, kita diobati oleh tenaga dalam ini, ya, diri sendiri saja dulu. Seperti pendekar dulu tuh, kalau sakit kan pengobatan diri sendiri dulu. Nah, baru kalau kitanya sudah nggak kuat fisiknya, ya, energinya udah lemah, baru kita minta bantuan orang lain seperti. Tapi kalau kita selagi masih kuat energinya, ya masih bisa pengobatan. Dan kalau untuk pengobatan diri sendiri nggak butuh energi besar sebenarnya. Cukup kita meditasi saja, terus berdoa, baca kunci ilmu terus menerus, terus pusatkan ke daerah yang sakit di dalam diri kita, seperti itu. Insya Allah akan
netral dan akan diberikan kesembuhan. Jika wah paring memang diberikan kesembuhan. Itu sedulur. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Dan itu sering saya lakukan seperti itu. Selanjutnya pukulan sambar nyawa. Pukulan sambar nyawa ini kita mampu memukul dengan tenaga atau dengan energi tenaga dalam ini untuk memukul yang ada nyawanya seperti manusia, hewan itu. Ya. Selanjutnya untuk mengundang tamu atau murid dari segala penjuru. Nah, jika sedulur memiliki ya jasa-jasa padepokan ataupun alternatif ataupun ini bisa untuk mengundang tamu. Ya, mengundang tamu supaya datang kepada kita, supaya ikhtiar kepada kita gitu kan. Namanya juga usaha seperti itu ya. Gitu. Selanjutnya untuk pengasihan sentuhan tangan. Nah, ini hanya lewat tangan saja nanti, lewat salaman gitu. Ini so nanti orang yang tadinya benci kepada kita, nggak suka kepada kita menjadi suka. Gitu. Ada juga untuk pengasihan lewat pandangan mata. Nah, bisa juga kita lewat pandangan mata kita pandang orangnya gitu kan. Pandang orangnya. Nanti ada caranya di kitab itu komplit ya. Jelas gitu. Kita pandang orangnya. Nah, nanti ada caranya untuk supaya dia juga sama fungsinya untuk memberikan daya asih. Selanjutnya untuk mengobati segala macam penyakit. Segala macam penyakit ini maksudnya penyakit medis dan non medis ya. Penyakit apapun yang datangnya dari Allah ya, yang datangnya dari setan ya. Itu maksudnya perantara setan bisa ya, itu akan bisa diobati dengan ilmu tenaga dalam Tebas Melati ya. Masalah kesembuhan kembali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjanjikan kesembuhan. Nama juga manusia ikhtiar seperti itu. Lalu untuk memindahkan santet ke telur ya. Bisa juga santet ini kita bisa pindahkan ke telur supaya untuk kadang-kadang pengen ada bukti gitu kan, apakah ya benar ini kena santet ini. Kita bisa pindahkan ke telur ya. Kemudian untuk mengusir jin dan sebagainya. Jin, bangsa gaib, gendorowo, kuntilanak, pocong yang sering mengganggu di rumah ya. Ini banyak yang di rumah-rumah yang sering direp-rep itu, yang sering mengganggu itu jin-jin yang usil seperti itu bisa diusir dengan ilmu tenaga dalam Tebas Melati. Selanjutnya untuk mengisi benda seperti cincin, tasbih, sorban, terus cemeti ataupun tongkat itu bisa kita isi ya untuk diberikan kekuatan energi ilmu tenaga dalam Tebas Melati ini supaya pas kita bertempur juga kita punya senjata gitu. Lalu untuk supaya menarik rezeki dari segala penjuru ya. Kita dilalanya mampu untuk menarik rezeki yang bersifat keuangan tentunya ya, bersifat memperbaiki ekonomi supaya rezekinya lancar dan tidak miskin ekonominya gitu. Tidak seperti sekarang ini kalau keadaan sulit susah kan mungkin kita akan kesulitan dalam ekonominya ya. Maka kita dengan cara ini bisa menarik rezeki, insya Allah hidupnya minimal itu cukup, tidak kekurangan. Kalau masalah kaya itu sudah takdir yang gitu. Kemudian juga pelaris dagang yang luar biasa. Dan untuk pelarisan dagang yang sangat luar biasa ya buat para pedagang yang mungkin dagangannya sepi gitu kan, sering mengalami bengong aja gitu kan pas dagang itu karena nggak ada yang beli ya. Ini daripada bengong kita sambil nggak ada orang beli kita menggunakan ilmu ini sambil kita menarik dengan tenaga dalam Tebas Melati. Nah, insya Allah ini sering saya praktekkan waktu saya juga pernah jadi pedagang ya, waktu masih remaja dulu ikut ke saudara ke teman itu dan dagang sendiri juga pernah, dan menggunakan ilmu-ilmu ini ya walaupun percaya tidak percaya tetapi namanya doa itu kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sih cuma ikhtiar saja gitu. Monggo bagi yang yakin dan percaya dan mau berikhtiar dengan ilmu tenaga dalam Tebas Melati ini bisa menghubungi kontak WA di video ini ya, yang yakin dan mantap dan ada level murid, guru dan maha guru, data langsung dan jarak jauh hasilnya sama. Terima kasih. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.